Dari kita yaitu Mapel Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, ini adalah foto saya ya. Sehingga kalau kamu di jalan bisa menyapa itu, oh Pak Guru Agama Islam. Nah, bab kita yang kita ajarkan dulu adalah materi atau yang pertama adalah meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk, yaitu adalah kiamat. Ini ada peta konsep ya, peta konsep yang harus kita pelajari adalah yang pertama kiamat sugro. Kiamat sugro. Nah, kiamat sugro itu nanti akan kita bahas lebih lanjut. Terus selanjutnya adalah kiamat kubro, juga nanti kita ajarkan, kita jelaskan apa itu kiamat kubro dan bagaimana tanda-tandanya. Nah, nih. Lanjut, kemudian kehidupan peristiwa setelah kiamat. Nanti setelah kiamat itu kita bagaimana, untuk ada peristiwa yang kita alami sebelum kalian nanti di surga atau neraka. Lanjut, sekarang adalah apa itu kiamat. Renungkan telah, sebelum kita renungkan dulu. Ini ada beberapa gambar untuk direnungkan, kalian nanti bisa dihayati, dimasukkan dalam hati, kemudian dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu ada gambar orang kecelakaan. Nanti hidup itu harus hati-hati di dunia ini. Ada bencana alam, terus ada gunung meletus, kemudian ada orang meninggal dunia. Itu termasuk adalah harus kita renungkan. Dunia ini tidak akan selamanya, pasti akan berakhir. Sekarang pengertian kiamat. Apa itu pengertian kiamat? Kiamat adalah iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan isinya ini akan mengalami kehancuran bersama-sama. Ini lah, kiamat sendiri ada dua, yaitu kemarin saya sampaikan bahwa kiamat ada dua, kiamat sugro dan kiamat kubro. Yang dikatakan kiamat sugro adalah kiamat kecil, yaitu hancurnya sebagian alam di dunia ini. Ini contohnya tanah longsor ya, kemudian gempa bumi, terus ada ini gunung meletus, kemudian ada orang meninggal dunia. Nah, ini pasti kita semua akan meninggal dunia, juga termasuk kiamat kecil. Banjir dan lain-lain sebagainya. Masih banyak adalah kiamat kecil itu berlaku, yaitu asalkan di dunia ini ada bencana, itu adalah tanda-tanda kiamat atau kiamat kecil dinamakan. Selanjutnya yang dikatakan kiamat kubro adalah terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta ini, tidak dan dialami seluruh makhluk hidup di jagat raya tanpa terkecuali. Ini dalilnya, ini ada beberapa ayat, yaitu surat apa, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus ya, wa takunul jibalu kal ihnil mangfus. Itu ini surat Zalzalah ayat 4 sampai 5. Nih, nanti dibaca di lanjut. Kemudian yang lain surat Az-Zumar ayat 68. Nah, ini ayatnya bisa dilihat dan nanti dibaca di rumah semuanya. Ini artinya ya, wa nufiqa suri ini itu. Kemudian nanti dibaca sendiri artinya ya. Lihat. Kemudian peristiwa apa setelah jadi kiamat? Setelah kita meninggal dunia itu, nah, itu semua alam ini jadi apa? Yang pertama di yaum adalah yaum, dikatakan namanya yaumul barzah. Yaumul barzah adalah orang dikumpulkan di alam kubur, namanya bukan kuburan tapi alam kubur. Alam kubur itu atau alam barzah adalah kumpulnya semua roh setelah meninggal dunia, dikumpulkan, ditahan dulu di alam barzah menunggu datangnya kiamat besar. Nah, yang kedua yaumul ba'ats. Setelah kiamat terjadi, maka yaumul ba'ats itu hari kebangkitan. Nanti seluruh manusia yang meninggal mulai Nabi Adam sampai terakhir ketika kiamat itu akan dibangkitkan oleh Allah, namanya yaumul ba'ats. Setelah bangkit
kemana? Yaitu dikumpulkan di padang mahsyar yang disebut dengan yaumul mahsyar ya. Lanjut ini ya. Kemudian yaumul hisab. Nah, setelah di mahsyar untuk apa? Dia adalah untuk menerima penghitungan amal, dihisab namanya, dihitung amalnya mana yang baik, mana yang buruk, berapa banyak perbuatan buruk yang kita laksanakan di dunia dan berapa banyak kebaikan yang kita lakukan di dunia. Nanti akan ditimbang di akhirat, yaitu namanya yaumul mizan, yaitu penimbangan amal. Kalau amal kita yang baik itu kok berat, yang jelek itu ringan, insya Allah kita termasuk nanti ahli surga. Amin Allahumma amin. Tapi sebaliknya kalau nanti timbangan kita itu kok lebih berat yang jelek, ya paling tidak kita nanti akan istilahnya mengicipi di neraka dulu ya. Kemudian yaumul jaza itu pembalasan, nanti timbang jasa yang baik nanti masuk surga, yang jelek akan masuk neraka. Baik anak semua, kita lanjutkan sekarang tanda-tanda kiamat. Nah, tanda kiamat sugro, yaitu Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir, karena setelah Nabi Muhammad itu tidak ada nabi lagi. Nah, itu adalah tanda-tanda kiamat kecil. Yang kedua, jumlah wanita itu lebih banyak dari kaum laki-laki. Kalau melihat sekarang coba jumlah kelas kita berapa, laki-laki perempuannya banyak, banyak perempuannya. Nah, ini suatu tanda juga kiamat. Berarti kita sudah memasuki tanda-tanda kiamat kecil itu. Nah, yang ketiga ini adalah perzinaan dan minuman keras merajalela. Nah, ini kalau kita melihat orang zina, minuman keras itu kita lihat di mana-mana ada. Maka saya harapkan kalian nanti tidak usah minuman keras atau zina dan sebagainya. Yang keempat, manusia saling berlomba membangun bangunan yang megah. Sekarang banyak ini desa-desa bangunan megah seperti rumahnya artis ya. Semuanya ini berlomba-lomba. Satunya bangun, pengen bangun, akhirnya lomba-lomba. Tidak. Yang selanjutnya adalah penyalahgunaan jabatan membudaya. Sekarang orang namanya pejabat itu banyak yang korupsi dan sebagainya, sehingga negara itu merugi. Yang keenam, anak durhaka pada orang tua. Nah, ini sekarang lihat anak-anak ini sudah terjadi di sekitar kita. Banyak anak yang berani pada orang tuanya, bahkan sampai membunuh orang tuanya. Ini cuma tanda-tanda kiamat kecil. Ini sudah banyak itu. Yang 7, orang fasik menjadi pemimpin. Fasik itu apa? Orang yang lebih banyak dosanya tapi jadi pemimpin, baik pemimpin daerah maupun pemimpin negara. Yang 8 yang terakhir, yaitu umat Islam saling berpecah belah. Nah, anak-anak semuanya, kalau sekarang umat Islam itu berpecah belah, saya ingat kadang-kadang umat Islam sendiri gontok-gontokan, saling bersaing, saling membunuh. Nah, untuk bilahmin, jadi itu juga adalah tanda-tanda kiamat kecil. Sekarang tanda kiamat besar, ya, kiamat kubro ya. Munculnya kabut, ya, bukan kabut yang panas gitu ya. Yang kedua adalah munculnya dajjal. Nah, dajjal itu bisa dikatakan mungkin manusia yang bermata satu, namun ini mengajak kerusakan dan jahat. Yang ketiga munculnya dabah. Keempat, ini dabah. Terus yang keempat, terbitnya matahari dari barat. Nah, ini kalau udah matahari terbit dari barat ya sedang untukillah kita, itu adalah kiamat besar. Ini. Yang kelima adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Yang ke-6 munculnya Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Nabi Isa itu nanti turun akan membenarkan umat, namun tidak lama itu. Yang ke-7 adanya 3 gerhana di timur. Yang ke-8 adanya gerhana di barat. Itulah sebagian tanda-tanda kiamat bro. Nah, surga dan neraka sekarang. Apa itu surga? Secara istilah surga merupakan alam yang penuh kenikmatan, tempatnya para sukma atau arwah orang-orang yang hidupnya penuh dengan kebajikan. Sedangkan neraka, kata neraka disebut nar, yang berarti atau api yang menyala. Secara istilah neraka berarti tempat balasan berupa siksaan bagi orang-orang yang berbuat dosa dan kesalahan. Ya, nah, itulah surga neraka. Mari kita jangan sampai jadi penghuni neraka. Nah, ini ada gambaran neraka. Nah, ini coba lihat ini semuanya.
Terima kasih ya atas semuanya. Itu nanti lain kali itu kita lanjutkan. Ini sedikit kita sampaikan walaupun secara tidak langsung tatap muka kita jarak jauh, namun tidak mengurangi kita untuk semangat belajar. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.